Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam keseharian saya di channel Om Faiz Daily yang mungkin masih belum ahli dalam per-YouTubean, tapi semoga informasi ini bermanfaat. Pada kali ini saya akan berbicara soal upgrade audio yang latar belakangnya intinya ya nggak sengaja upgrade ya, karena memang faktor pemakaian. Jadi saya punya R3 tahun 2018, kalau sampai sekarang berarti udah 7 tahun lebih lah, hampir 8 tahun. 2 tahun yang lalu tuh speaker standar itu udah mati. Terus saya ganti pakai speaker standar juga, SGP. Lah kemarin beberapa bulan yang lalu ternyata mati lagi, udah 2 tahun lebih. Yang lainnya mati 2. Loh, mati 2 saya jadi mikir, saya upgrade aja lah sekalian gantinya. Pas mau ganti 2 rencana mau di belakang saja nih gantinya nih. Kalau yang nyala taruh di depan dulu, yang standar taruh belakang. Saya bersih-bersih internet, ternyata kalau ganti upgrade cuman pas depan doang itu suara nggak maksimal dan nggak bagus. Kalau ini harus paket. Saya mikir lagi nih, upgrade tapi yang simple, nggak ngerubah apa-apa dari head unit, bongkar-bongkar yang seperti para maniak audio itu. Kalau saya sih lebih ke kenyamanan atau lebih dari standar aja udah cukup. Saya browsing-browsing merek-merek dari Venom, Pioneer, JBL atau apapun itu. Berhubung saya kenalnya dari dulu itu merek Pioneer, merek JBL yang memang udah audio lebih lama, saya akhirnya jatuh pada merek JBL. Makanya pertama saya beli itu rencana tadinya cuma 2, makanya beli dulu yang JBL ini nih. Nah, speaker 6,5 yang koaksial ya bahasanya, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Ini yang step 627 ini koaksial ini. Ini sudah saya isinya, buatnya segini. Saya cari-cari ohmnya, untuk hambatannya itu ohmnya berapa sih, ini 3 ohm. Kalau yang speaker bawah kan 4 ohm, malah lebih bagus yang 3 ohm karena dengan volume yang sama suara dari speaker katanya lebih keras dari bawaan karena hambatannya lebih kecil. Oke, setelah itu ternyata speaker satu lagi mati lagi tuh, jadi 3 nih yang mati. Pas saya beli 2, beli lagi tuh. Kalau saya beli koaksial semua kayaknya nggak seru deh, makanya saya beli lagi yang speaker komponennya untuk depan yang split. Nah, yang split ini saya beli JBL lagi karena supaya satu merek biar tahu kualitasnya seberapa depan belakang itu. Oke, setelah saya beli saya rencana mau pasang sendiri nih. Saya jujur amatir, tapi kita kan ada YouTube, ada internet ya, kita harus berani coba-coba. Pas beli ini ternyata perintilan-perintilannya yang mahal nih, yang banyak, bukan ya banyak jadinya mahal juga. Tadinya ini udah, sekarang ini udah, jadi mikir nambah lagi komponennya. Katanya kalau cuman upgrade doang langsung tempel aja memang udah lebih bagus dari standar, udah 2 kali 3 kali lebih bagus lah. Tapi lebih baik lagi supaya fiturnya itu menonjol atau lebih maksimal, ya paling enggak harus pintunya harus kasih peredam. Belilah saya peredam tuh 5 lembar jadinya. Mungkin nggak harus tempel semua. Informasi yang saya dapat tuh yang penting plat besi luar itu ditempel supaya nggak getar kalau pas dengar suara dari JBL tersebut, karena kalau getar itu efeknya kan sember. Ya udah saya beli tuh merek apa ini nih, merek Steel. Ini saya nyari yang agak lipisan, ini tebalnya sekitar 2 mili. Jadi saya beli 5 lembar itu untuk 4 pintu, jadi kalau ada kurang-kurang tinggal tambah berapa. Tembal-tembalannya itu kita potong-potong, nanti kita potong sendiri rencana ini.
Nah, udah selesai. Terus apa lagi ya saya beli sih? Eh, kabel sambungan tuh yang harus perhatikan nih. Kabel sambungannya dari Suzuki ke spekernya, karena spekernya dia kan CPL bentuknya seperti ini nih. Nih, iya begini. Yang kan dalam, yang bawahnya kan nah ini nanti bisa masuk ke sini, dan ini masuk ke bawaannya ke Suzuki yang ini. Oke. Ini kalau dari spekernya aja udah bedanya jauh nih, speker standar yang dulu pernah saya pas duluan. Magnetnya beda jauh. Oke. Ini yang 627 yang koksialnya nih, yang mid bass sama twitternya nempel jadi satu. Terus setelah beli, saya mikir lagi, ternyata harus ada beli dudukan. Maka saya beli dudukan yang untuk khusus Suzuki. Nih, karena khusus Suzuki itu dia bawahnya ada 3 dudukan di sini nih. Nah, kalau umumnya kan yang aftermarket yang 4 nih, jadi bisa konverter sekalian buat menambah ketebalan supaya magnetnya nggak mentok dengan kaca kalau pas kaca lagi turunkan, kaca jendela. Saya salah beli yang ini. Ini dari karet sih emang, cuma lubangnya 4. Ya bisa aja sih dilubangin, cuman kayak kurang nyaman, ini kayaknya kurang rapi juga, maka saya cari yang plastik. Ini saya beli dua doang sih, tapi kayaknya nggak kepake ini. Saya udah beli yang ini 4. Apalagi sih kabel-kabel isolasi, float tape-nya nih, float tape-nya. Apalagi perintilannya itu banyak ya. Nah, terus ring busanya belum nih, buat untuk memaksimalkan suara. Berarti nanti buat peredam di dalam pintunya itu kita setelah peredam ditempel, peredam itu, terus kita tempel lagi yang ini nih. Jadi nanti ini ada 2 lingkaran, ini ada potong 2 nih, yang 2 ini ditempel depan spekernya, di sininya, ini kayak gini, ininya. Nah, yang belakangnya ini, itu di belakangnya ini tapi nempel di pintu. Jadi di pintu, ini busanya tempel di belakang tuh. Jadi suara bahasa itu keredam di sini, nggak kemana-mana. Jadi ntar keluar semua dari sini ke kabin. Itu teori dari internet, saya belum membuktikan secara nyata. Nanti kita eksekusi kalau udah semuanya alatnya ini aja. Terus apa lagi ya? Karena rencana mau pasang sendiri ya, ini alat buat ini murah sih ini. 2 lebar berapa ini, 5 cm sama lebar 3 cm. Ini buat nempel peredamnya. Mungkin ini kita eksekusi sendiri atau mungkin ngajak teman pas saudara untuk eksekusi bareng lah. Terus karena sudah beli yang depan untuk split, makanya rencana Toyota saya taruh di depan. Tapi saya nggak mau taruh depan persis kaca itu. Makanya saya beli bawaannya punya XL7 SGP nih. Ini saya akan modif sendiri nanti supaya bisa nempel di sini nih. Split Twitternya JBL-nya taruh di sini nih. Bisa lah untuk sekitar ini, tempel sekitar yang bisa ini. Biar nanti di pintu pilar A-nya itu lebih rapi. Nanti saya ganti yang utamanya, yang aslinya kita sebut ganti yang ini. Itu planning saya upgrade audio R3 2018 tipe GL ya. Mobil kita sih mobil kelas menengah aja, yang penting nyaman dipakai. Lagi ya, udah, mungkin itu saja persiapan saya untuk upgrade audionya. Upgrade sih bukan upgrade yang saya suka maniak atau gimana ya, karena memang sudah waktunya ganti dan mau lagi ganti sekalian itu. Dan jujur saya juga beli untuk sekalian untuk nambah grease buat pintu, engsel pintu, buat sekalian benerin apa itu karat-karat yang kaca itu loh, supaya nggak macet. Mumpung bongkar sekalian kasih grease, sekalian kasih silikon spray apapun itulah yang kira-kira
Sekali buka itu untuk semua, jadi nggak buang waktu, nggak buang tenaga juga, sekali buka untuk semuanya. Mungkin itu saja planning dari saya. Nanti kita eksekusi dan kita video lagi. Terima kasih bagi yang suka atas video saya ini. Persiapannya silakan like, subscribe, komen, share juga. Nah, kalau ada saran-saran, monggo di komen di bawah. Saya mah amatiran, jadi ya biasalah begini. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.